Salah satu faktor yang membuat kita agak repot ya dalam mengelola kekuasaan presiden itu adalah tidak ada pembatasan terhadap hak prerogatif presiden. Kalau Anda perhatikan, setiap orang yang terpilih menjadi presiden dan terakhir Presiden Prabowo ini, begitu vulgarnya dia menggunakan kekuasaannya sebagai presiden, di mana hak prerogatif, hak istimewa melekat pada dirinya, itu tidak dibatasi oleh sebuah kepastian hukum. Sehingga ada semacam kekuasaan yang digunakan secara mutlak, secara absolut, berdasarkan kehendak dan kepentingan presiden. Dan ini celakanya itu ditafsirkan DPR demikian. Semua keputusan produk undang-undang itu, termasuk perubahan undang-undang Polri, di mana perpanjangan usia Kapolri itu ditambahkan dan kemudian ketika sudah sampai pada titik pensiun, dia boleh diperpanjang berdasarkan kepentingan presiden atau presiden menggunakan itu. Ini sebuah tafsiran hak prerogatif presiden yang berlebihan, dan ini membunuh ya jati diri negara sebagai negara hukum. Oleh karena itu penting harus membuat regulasi, undang-undang yang membatasi hak prerogatif presiden dalam hal membentuk badan dan lembaga. Apa yang terjadi ketika hak prerogatif presiden itu digunakan secara leluasa oleh presiden? Dia bentuk badan dan lembaga seenaknya. Kemudian dia menunjuk orang-orang partai, menunjuk orang sekitarnya, koleganya, jadi wakil menteri, jadi kepala badan, wakil kepala badan. Itu karena dia menggunakan kekuasaannya secara ugal-ugalan, sesuai dengan kehendak dia. Itu karena kita menggunakan semacam asas bahwa hak prerogatif presiden itu bisa digunakan sesuai dengan kepentingan dia. Enggak boleh. Ini negara hukum. Maka kekuasaan presiden harus dibatasi. Tidak boleh digunakan seenaknya presiden. Anda bisa lihat satu kementerian ada 2-3 wakil menteri. Kerja apa? Sebuah badan dan lembaga ada 1 kepala badan, 2-3 wakil kepala badan. Ini bagi-bagi kekuasaan. Ini yang saya katakan, kalau ruang kekuasaan presiden tidak dibatasi, maka hancur. Maka perlu ada regulasi, undang-undang pembatasan tentang badan dan lembaga yang dibentuk oleh presiden. Dan itu harus disahkan secara bersama. Jadi siapapun menjadi presiden, dia mengikuti nomenklatur yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Kita nggak perlu banyak kementerian, kita nggak perlu banyak pejabat. Yang kita perlu adalah sedikit orang tetapi dia bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Itulah yang kita sebut dengan asas meritokrasi. Kalau ini tidak dibangun, maka selamanya kekuasaan di Republik ini diatur berdasarkan kehendak presiden. Dan kita akan tersandra terus, dan kita hanya menghabis-habiskan duit rakyat. Hanya untuk memenuhi hasrat dan birahi presiden. Untuk mengangkat, memberi gaji, memberi tunjangan kepada orang sekitarnya untuk menjadi pembantu presiden.